Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak Ibu jamaah pengawasan Masjid Al-Mukarramah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka pengajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu rahimakumullah, saya melanjutkan pembahasan tentang bab salat berjamaah. Kita kemarin membahas sedikit tentang keutamaan salat berjamaah. Kita masih melanjutkan untuk setunggaling hadis Rasulullah SAW. Beliau ngendika, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisful laili. Barang siapa yang mengerjakan sholat isya dengan berjamaah, sholat isya dengan berjamaah, maka seakan-akan dia mengerjakan sholat setengah malam. Mengerjakan sholat nisful lail, setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla al-laila kullahu, rawahu Muslim. Dan barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah, seakan-akan dia melaksanakan sholat semalam suntuk, pahalanya ngaten iki. Pramila menika sholat berjamaah menika ya, fadilahipun, keutamaannya, pahalanya sangat besar. Masya Allah. Saya baca sebuah cerita, analogi. Mbok pilih Bapak Ibu pernah mendengarkan cerita ini. Kisah seorang mandor dengan tukang. Pernah dengar, Pak? Cerita mandor dengan tukang? Dereng nggih. Jadi ada Pak Mandor. Pak Mandor itu sedang ngecek bangunan di lantai 5, Pak. Di atas di lantai 5 sana. Ya. Kemudian tukangnya itu ada di bawah. Pak Mandore celuk-celuk. Pak tukang, nggak denger. Pak tukang, nggak denger gitu. Maka Pak Mandor ini berinisiatif, ya carane Pak tukang lek diceluk iku kan? Ya mengu gitu, biar lihat. Hari dilempar uang. Dicali duit. Sekon dhuwur. Ya. Lempar uang ribuan. Baru Pak tukange, "Lho, eneng duit." Ah, mayan. Nah, masukkan kantong. Mboten gagas niku duwite sinten kan itu. Duncali duit karepe mandor niku. Ini kan semisal, kok ada duit jatuh, dari siapa? Kan karepe Pak Mandor gitu nggih. Oh, enten Pak Mandor. Duncali duit ngeten niku. Loh, eneng duit mayan gitu. Diceluk meleh niku kok mboten ireng niku. Pak tukang. Duncali meleh. Ya. 2000-an. Ya. Duncali meleh kok panggah mboten mengu gitu ya. Akhirnya duncali duit geden, Pak, atusan. Duncali meleh duit atusan. Kok mboten mengo malah dicikuk. Lah, malah nemu duit 100.000. Wah, rezeki anak soleh itu. Biasanya kan gitu. Orang-orang lek kan itu, wah rezeki anak soleh itu. Diambil uang itu di saku. Mboten gagas niku duwite sinten niku. Nggih, nganti ping gangsal niku diceluk-celuk niku. Wah, akhirnya Pak Mandore inisiatif, wah duncali krikil wae ngene. Hanya dilempar kerikil kecil, ngepasi kena kepala, cetuk gitu kan. Senajan kecil, Pak ya, tapi nek jatuh dari atas kena kepala ya kemeng juga, Pak ya. Ada kemudian Pak tukang, loh ada Pak Mandor, merasa kesakitan tuh, ngerasa loro kok ketiban nopo iki, aduh sirat. Oh enten Pak Mandor. Lah itu sebagai analogi, gambaran. Ya kadang kita gitu, Pak. Uang
Diceluk ngantos ping 5 niku ora teko-teko gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh seturu. Diceluk meneh zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo panggaran teko iki. Diceluk meneh asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ora teko meneh. Wah. Akhirnya Allah sentil dengan satu musibah. Dikasih satu musibah, dikasih ya sentilan-sentilan kecil dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru kemudian sadar lah iya ya. Aku diceluk kok ya ping 5 sedina mboten gagas. Nah, itu ya. Kita kadang itu kalau dipanggil oleh Allah, adzan ini kan panggilan Allah nggih. Niku mboten gagas. Nek diundang tanggane, Pak, mungkin dalu diaturi kalian bapak ken pinarak wonten ten griya. Iku nek ora teko isine pol gitu ya. Itu aku arep teko ning tangga kula entuk undangan aku nek ora teko isin kan itu. Nah, sering lah kita gitu nggih. Wong nek ora teko. Nah, itu kadang kita itu lebih malu kepada manusia. Nah, itu tadi diceluk ping 5 sedina niku panggah mawon ya tidak hadir. Soalnya itu tadi nemu duit niku rezeki anak soleh. Soleh saka ngendi? Soleh ora salat tok soleh gitu. Nah, ini sebuah analogi gambaran yang banyak terjadi di sekitar kita. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, keutamaan sholat berjamaah ini merupakan syiar umat Islam. Bapak Ibu rahimakumullah, kita masuk pembahasan tentang ada busya'i lil masjid wa qasdul masjid al-ab'ad wal aktsar jam'an. Adab-adab berangkat ke masjid. Ya, berangkat ke masjid niki enten adab-adabnya, Pak. Ya. Yustahabul masyu ilal masjidi bisakinatin wa waqarin wa wiqarin. Ya, dianjurkan apabila datang ke masjid, menghadiri masjid, datang dengan tenang. Bisakinah, sakinah itu tenang, mboten kemprungsung. Mboten cepet. Nah, enggak usah. Ya malah nah cepet terus komat enggak usah. Ya. Jadi jalan aja biasa gitu ya. Nek cepet-cepet malah arep salat ngos-ngosan yang kesel. Malah salatnya mungkin mboten khusyuk kan itu. Ya sudah, datang dengan tenang, wa yukrahul isra, bahkan disebut itu ya, dan dimakruhkan terburu-buru. Isra itu cepet-cepetan gitu ya. Keserimpet sarung malah tiba kan gitu Pak. Nah, maka kemudian dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah bersabda, "Idza ataitumus sholata fa'alaikum bisakinati." Apabila engkau mendatangi salat berjamaah ke masjid, datanglah dengan tenang. Ya, rasa kebut-kebutan kalau naik motor, enggak usah lari-lari kalau jalan kaki, ya. Datang dengan tenang. Fama atraktum fasollu wa ma fatakum fa'atimu. Apa yang engkau dapatkan sholat bersama imam ya kerjakan. Apa yang tertinggal dari imam ya nanti disempurnakan. Nah, simpel kan gitu nggih. Jadi enggak usah kemprungsung itu tadi, cepet-cepetan gitu. Datang dengan ya, dan juga agar apa? Tidak mengganggu jamaah. Apabila kita telat, kemudian kok jamaah sudah dimulai, kita nek datangi cepet-cepetan itu kan bisa mengganggu sholat berjamaah. Maka datang dengan tenang, ya. Apa yang kita dapatkan dengan imam, ya kita kerjakan dengan imam. Apa yang tertinggal nanti tinggal disempurnakan. Tertinggal berapa rakaat lah nanti tinggal disempurnakan. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan idza sami'tumul iqamah. Apabila kalian mendengarkan iqamah, ya, sudah dikumandangkan iqamah, famsyu ila sholati, maka berangkatlah mengerjakan sholat berjamaah. Wa alaikum as-sakinah, dan ndaklah kalian ya berjalan itu dengan sakinah, dengan tenang, ya. Wala tusri'u, jangan tergesa-gesa. Ya. Jangan tergesa-gesa. Fama atraktum fasollu, apa yang engkau dapatkan bersama imam
ya kerjakan dengan imam, wa ma fatakum fa'atimmu, dan apa yang tertinggal nanti tinggal dilengkapi. Nah, maka ini salah satu adab ya. Adab kita ke masjid ya, datang dengan tenang. Wal afdal, dan yang lebih utama adalah qasdul masjid al ab'ad wal aktsar jam'an. Ya. Lebih utama mendatangi masjid yang lebih jauh dan juga yang lebih banyak jamaahnya. Gitu ya. Tapi kalau kemarin ada niatan, wah ketimbang aku sholat ado-ado ning kono, mending tak makmurke ning masjidku dhewe, misal gitu nggih. Nguri-nguri masjid Kiyamba, itu juga tidak apa-apa. Itu bagus juga, ya, merupakan menghidupkan masjid juga, ya, memakmurkan masjid yang dekat juga. Lah itu juga bagus, ya. Lil haditsaini inna a'dhaman nasi fi sholati ajron ab'aduhum ilaihi mamsya, ya. Orang yang paling besar pahalanya adalah orang yang paling jauh perjalanannya menuju masjid. Oh iya, kemarin PR-nya napa, Pak? Enten PR toh? Enten PR lho. Ngitung langkah masjid. Oke, PR-nya kemarin ngitung langkah itu ya. Ya monggo. Fihi ma tasyrih, ya. Dalam hadis tersebut ada penjelasan bi anna ajrun, ya, bahwa pahala mangkana maskanuhu ba'idan minal masjid, barang siapa yang tempatnya rumahnya jauh dari masjid, a'dhamu mimman kana qoriban, itu pahalanya lebih besar daripada yang rumahnya dekat dengan masjid. Ya, ini ya insya Allah masing-masing ada keutamaan. Nah, aku sing omahe cedhak masjid tak tekon yang masjid dhisik, itu juga pahalanya besar kan gitu. Karena orang yang datang lebih awal ke masjid dengan niat untuk mengerjakan sholat berjamaah, menunggunya ini juga sudah dicatat sebagai sholat kan itu ya. Menunggunya ini juga sudah dicatat sebagai sholat. Nah itu. Idraku thawabil jamaah wa hisabur rakaah. Nah, ini penting ini, ya. Kapan seorang itu dianggap melaksanakan sholat berjamaah? Dan kapan seorang itu mendapatkan 1 rakaat? Ini ya. Saya ulangi, kapan seorang itu dianggap melaksanakan sholat berjamaah? Dan kapan seorang itu dianggap mendapatkan 1 rakaat? Kamalus shawabi fi sholatil jama'ati yakunu bi muwafaqatil imami ba'da takbiratil ihram mubasyaratan ila salam. Kesempurnaan sholat berjamaah itu sempurna niki nggih, sholat berjamaah pahalanya sempurna. Itu didapat dengan apa? Dengan takbiratul ihram bersama imam sampai salam bersama imam. Wah, itu pahalanya sempurna. Ya. Pahalanya sempurna. Langkung-langkung wonten soft yang depan, ya. Soft yang depan ini pahalanya juga besar. Wonten setunggaling hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ngendika, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i wa safil awal tsumma lam yajidu illa ayastahimu lastahamu." Ya. Kata Rasulullah, seandainya manusia itu mengetahui besarnya pahala, ya, yang ada pada panggilan adzan, artinya ketika ada adzan dikumandangkan dia bersegera datang ke masjid, dan juga besarnya pahala di shaf awal, ya, shaf awal ini, ya. Kemudian kok lam yajidu, kemudian kok tidak mendapatkan shaf awal kecuali dengan cara undian. Ya, pasti mereka akan saling undian. Maksudnya pripun? Gambaran kula nggih menjelaskan hadis kula menika, gambaran kula shaf ngajeng niki pun ajeng penuh, tinggal tersisa 1. Ada 2 orang masuk. Iki mergo ngerti
besarnya pahala yang ada di saf awal itu akhirnya dua orang ini berebutan. Aku. Ayo, sing menang sapa? Nah, itu. Jadi karena apa? Karena saling berebutan apa? Pahala soft depan. Lah nek kita kan ndak, monggo jenengan sing maju kan gitu. Lah kita kan gitu nggih, jenengan mawon sing maju. Enggak, ini pahala yang di depan soft awal itu lebih besar pahalanya. Mboten kula isar mawon. Nah, isar bukan pada tempatnya ya. Ini dalam masalah ibadah. Artinya soft depan ini lebih utama. Nah, jadi itu ya. Kesempurnaan sholat berjamaah itu didapat ya dengan takbiratul ihram bersama imam sampai salam bersama imam. Wa tudraku fadilatul jama'ati ingdal jumhur, dan menurut mayoritas ulama keutamaan sholat berjamaah artinya dia masih dianggap mendapatkan sholat berjamaah. Ya meskipun tidak sesempurna yang tadi, tidak sempurna yang mulai takbiratul ihram bersama imam, ya. Tapi dia masih mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Bimujarrati takbiratil ihram qabla salamil imam walau lam yajlis ma'ahu. Menurut mayoritas ulama, kebanyakan ulama, seorang tetap dianggap mendapat keutamaan sholat berjamaah meskipun dia hanya mendapatkan takbiratul ihram, kemudian imam tasyahud akhir. Imam pun tasyahud akhir nih. Si fulan datang. Allahu Akbar. Bar niku imam salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lah, menurut mayoritas ulama wonten kitab tetap dia dianggap mendapatkan keutamaan sholat berjamaah meskipun belum sempat duduk. Jadi pun tahiyat terakhir nih imam kali jamaah pun tahiyat terakhir ada seorang datang telat. Kemudian Allahu Akbar takbiratul ihram mau duduk, lah kok imam salam. Ya. Lah bagaimana ya dia dilanjutkan tetap berdiri. Imam sudah salam kan itu. Ya, lah kalau ini sekali lagi ya tudraku fadilatul jama'ati ingdal jumhur bimujarrati takbiratil ihram qabla salamil imam ya. Yaitu tetap mendapatkan fadilah keutamaan sholat berjamaah dengan hanya takbiratul ihram ya, selama dia masih mendapatkan salamnya imam. Ini menurut kebanyakan ulama. Ya, kecuali madhab Malikiyah ya. Malikiyah itu madhab Imam Malik bin Anas. Paling tidak kalau Imam Malik itu berpendapat dia mendapatkan 1 rakaat sempurna. Satu rakaat telat, 1 rakaat ya, kemudian kok imam salam. Nah, menurut Malikiyah ini baru mendapatkan keutamaan sholat berjamaah kalau menurut Malikiyah. Tapi kalau menurut mayoritas ataupun kebanyakan ulama cukup dengan takbiratul ihram. Illa sholatul jum'ah, kecuali sholat Jumat. Nah, sholat Jumat kok telat, datangnya pas tahiyat akhir. Nah, iku wis mboten sholat Jumat niku, sholat zuhur niku mengke. Ya. Kalau menurut Syafi'iyah, batas seseorang itu dikatakan sholat Jumat, batas akhirnya ini sebelum imam bangkit dari rukuk pada rakaat kedua. Saya ulangi. Menurut Syafi'iyah, seseorang dianggap mendapatkan ataupun dihitung mengerjakan sholat Jumat selama imam belum bangkit dari rukuk, maksudnya berarti selama imam belum iktidal ya pada rakaat kedua. Itu batas akhirnya. Kok nek imam sudah iktidal sami Allahu liman hamidah pada rakaat kedua ini,
nah itu sudah tidak dianggap sholat jamaah, sholat Jumat lagi itu. Nanti dia sholatnya sholat zuhur. Itu nggih. Jadi itu batas maksimalnya itu. Ya. Fala budda inda Syafi'iyah min idraki rakaatan ya. Min idraki rakaatin ma'al imam ya. Paling tidak menurut Syafi'iyah dia harus mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Paham nggih niku nggih? Dadi nek makmum Jumat telat sampai kok 2 apalagi sudah tasyahud akhir ya salatnya salat zuhur bukan salat Jumat. Ini menurut ya mayoritas ulama. Pramila yang tidak mengerjakan sholat Jumat ya sholat zuhur bukan sholat Jumat. Aku tak sholat Jumat dewe ning omah. Loh, enggak ada sholat Jumat sendiri di rumah itu enggak ada. Ya, sholat Jumat itu ya dikerjakan dengan berjamaah. Karena nanti termasuk syarat-syarat dalam sholat Jumat harus ada khutbah itu dalam pembahasan sholat Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Wa tusabu raka'atu lil muqtadi idza adrakal imama raqi'an fi ruku'ihi wa tasqutu anhul qira'ah. Dan seseorang dianggap mendapatkan 1 rakaat. Nah, ulangi ini. Dianggap mendapatkan 1 rakaat apabila mendapatkan imam dalam keadaan ruku. Kemudian dia takbiratul ihram, imam kok ruku. Lajeng kok takbiratul ihram langsung mengikuti rukuknya imam. Nah, ini dia dianggap mendapatkan 1 rakaat. Wa tasqutu anhul qiraah dan hukum membaca Al-Fatihahnya gugur. Itu nggih. Hukum membaca Al-Fatihahnya gugur. Nah, terus mungkin mboten usah nambah 1 rakaat. Berarti dia dianggap mendapatkan rakaat bersama imam. Paham nggih niki nggih? Ya, ada gambaran mboten? 1 rakaat. Nah di sini watas kutu anhul qiraah. Qiraah itu artinya membaca Al-Fatihahnya itu gugur. Nggih. Ada gambaran nggih? Nah, semisal imam niki. Imam ruku. Rakaat pertama niki nggih. Salat rakaat pertama Allahu akbar alhamdulillahirabbil alamin mau surat lajeng imam ruku Allahu akbar. Imam ruku. Lah kok ada yang datang kemudian takbiratul ihram Allahu akbar kemudian langsung mengikuti imam ruku. Kemudian sami Allahu liman hamidah ikut iktidalah. Ini dianggap mendapatkan 1 rakaat. Terus mungkin mboten usah nambahi. Kewajiban membaca Al-Fatihahnya gugur. Lah kejaba imam ruku Allahu akbar ini datang ajeng takbiratul ihram kok kemudian imam sami Allahu liman hamidah. Nah, ini dah dianggap ketinggalan 1 rakaat. Berarti batasannya pada iktidalnya imam ataupun bangkitnya imam dari ruku. Lil hadisin nabawi man adraka raka'atan minas sholati ma'al imami faqad adrakas sholah. Barang siapa yang mendapatkan ruku bersama imam ya, maka dia mendapatkan sholat. Niku nggih, maksudnya mendapatkan 1 rakaat. Barang siapa yang mendapatkan ruku bersama imam, dia faqad adrakas sholah. Dia mendapatkan sholat bersama imam. Walakin la budda indal malikiyati wa syafi'iyati min takbiratir ruku' ba'da takbiratil ihram li idraki juz'in minal qiyam. Akan tetapi harus dipisah antara takbiratul ihram dengan takbir intikal.
Maksudnya apa? Paling tidak harus ada jeda. Imam rukuk niki nggih. Misal saya datang telat, imam sudah rukuk, maka takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar. Barang sejenak, kemudian langsung Allahu Akbar, takbir untuk rukuk. Enggak boleh kok Allahu Akbar langsung rukuk langsung. Lah ini takbir kok langsung takbir kemudian langsung rukuk, ini takbir apa ini? Padahal takbiratul ihram itu rukun. Paling tidak dia mendapatkan ya juz'un minal qiyam, dia paling tidak mendapatkan ya bagian dari berdiri. Nah, ini syarat ataupun pendapat menurut Malikiyah dan Syafi'iyah. Dan saya baca di fatwa Islam kok juga seperti itu. Jadi paling tidak ngapunten harus ada jeda. Harus ada jeda. Imam rukuk Allahu Akbar. Barang sejenak kemudian takbir lagi Allahu Akbar untuk rukuk. Jangan langsung wah imam rukuk Allahu Akbar langsung rukuk. Enggak. Gitu. Lah ini ada ilmu baru ini. Paling tidak harus ada jeda. Gitu nggih? Ya. Agar ini karena ini kan takbirnya ini kan takbiratul ihram, bukan takbir intikal. Takbir intikal itu takbir pindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Niku nggih. Jadi catatannya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang tanyakan iki? Paham? Ada nggih? Jadi tadi mendapatkan sholat berjamaah cukup dengan takbiratul ihram sebelum salamnya imam. Nah itu sudah dianggap sholat berjamaah. Lah nek datang kok imam sudah salam, bubar niki. Sholat jamaah apa sholat sendiri niki dianggapnya? Ya sholat sendiri. Tapi ya bismillah insyaallah kengriyo pun diniati ajeng sholat berjamaah, dilalah kok jamaah pun bubar ya, tapi insya Allah tetap mendapatkan pahala. Itu ya. Artinya tetap ada keutamaan. Ya, senajan dia tidak mendapatkan sholat berjamaah bersama imam. Lah atau kemarin ya minta seseorang untuk menemani sholat. Wah aku telat itu. Ayo aku kancani sholat. Jadi makmum. Nah, ini boleh juga yang seperti itu. Atau kalau menurut Syafi'iyah, kok ada yang sholat sunnah, ya sudah, saya tak ikut. Ya, itu juga boleh. Sehingga sama-sama mendapatkan sholat berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Al-iqtida'u bil imam ba'dad dukhul. Setelah masuk masjid, langsung mengikuti gerakan imam. Tidak usah menunggu. Mboten usah ngabsen kancane. Jadi maksudnya gini Bapak Ibu rahimakumullah. Ittafaqal fuqaha'u ala anna dakhila yubadiru lil iqtida'i bil imam. Bahwa orang yang datang ke masjid ya, itu dianjurkan, ini bahkan para fuqaha mengatakan langsung segera mengikuti imam. Fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza i'tadala fa'tadilu wa idza sajada fasjudu. Ya. Kalau imam takbir ya makmumnya takbir, kalau imamnya rukuk ya langsung mengikuti rukuk, kalau imamnya sujud ya langsung mengikuti sujud. Jadi ndak usah nunggu kok imam berdiri. Misal nih, imam dalam keadaan sujud. Kemudian kita datang. Loh kok imam sujud? Maka bagaimana? Ya langsung kita ikut sujud. Caranya bagaimana? Takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian ikut sujud. Mboten usah ngenteni, sik ngenteni imame gentangi. Ndak usah. Jangan ditunggu. Ya. Nah, ini para fuqaha sepakat seperti itu. Fuqaha itu ahli fikih, ittafaqal fuqaha. Para ahli fikih ya bersepakat ala anna dakhila
yubadiru lil iqtida'il imam, ya, bahwa orang yang masuk ya itu bersegera mengikuti gerakannya imam. Artinya kalau kita datang telat, loh kok Pak Imam mpun ruku, ya tadi Allahu Akbar langsung ruku. Pak Imam kok sujud, berarti takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar sujud. Mboten usah ngenteni. Sik ngenteni. Karo ngabsen kancane, wis teko sapa iki. Ya, ya. Maka bersegera, ya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam idza uqimatis shalah fala sholata ilal maktubah. Apabila sholat sudah dikerjakan, tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Ya. Berarti langsung mengikuti gerakannya imam. Dan tidak boleh mengerjakan sholat sunnah. Wis qomat kok malah sholat sunnah, ini tidak boleh. Ya. Sini sudah imam sudah mengerjakan sholat berjamaah kok malah ini datangnya telat, malah sholat sunnah. Tidak boleh yang seperti itu. Kemudian selanjutnya mata yundabul qiyam li sholatil jamaah. Ya. Kapan seorang makmum itu berdiri untuk mengerjakan sholat berjamaah? Ya. Kapan seorang makmum itu berdiri untuk mengerjakan sholat berjamaah ketika qomat, gitu ya. Qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Lah, ini makmum ini berdirinya kapan? Nah, para ulama berbeda pendapat di sini. Ya. Kalau Hanafiyah mengatakan, ya, Hanafiyah itu berarti pengikutnya Abu Hanifah. Beliau mengatakan ila annal musalli yakum inda hayya 'alal falah. Ya. Jadi makmum ini berdiri ketika yang qomat mengucapkan hayya 'alal falah. Ya. Itu kemudian makmum berdiri. Ini menurut Hanafiyah, pengikutnya Imam Abu Hanifah. Wa dhahaba al-Hanabilah, kemudian Imam Ahmad bin Hambal, pengikutnya Imam Ahmad bin Hambal, mazhab Hambali berkata, oh ya tidak, sing pantes niku ketika orang yang qomat mengucapkan qad qamati shalah. Ya. Karena secara makna itu lebih tepat. Qad qamati shalah, qad qamati shalah, salat telah didirikan, telah didirikan. Ayo padha tangi, maksudnya kan gitu, ya. Secara artinya seperti itu. Ya. Sedangkan Syafi'iyah beliau berpendapat ila annahu yaqumu ba'da intihail muqim min iqamati shalah. Ya, adapun Syafi'iyah berpendapat makmum berdirinya ya setelah qomatnya selesai. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, baru pada berdiri. Ya. Lah nek Malikiyah bebas panjenengan ajeng tangi nalika Allahu Akbar, napa nalika hayya 'alas shalah atau hayya 'alal falah atau setelah selesai iqomah niku terserah. Nah, karena memang tidak ada dalil yang sharih yang jelas menjelaskan kapan makmum itu berdiri untuk mengerjakan sholat berjamaah. Ya, berdirinya menawi para sahabat itu ya berdirinya ketika Rasulullah sudah datang. Oh, Rasulullah datang. Nah, kemudian para jamaahnya bangkit berdiri. Wallahu a'lam bishawab. Menika Bapak Ibu rahimakumullah, ya, hal-hal yang berkaitan tentang sholat berjamaah. Di sini ada pembahasan tikrorul jamaah, mengulangi jamaah. Jadi sholat jamaah sudah dikerjakan, ada lagi jamaah, ada lagi jamaah, ada lagi jamaah. Ya. Kalau menurut para ulama mengatakan hukumnya makruh.
Ya, hukumnya makruh. Kecuali lil hajah, kecuali memang ada hajat, ada keperluan. Contoh, masjidnya kecil, musolane kecil, padahal jamaah kathah, sehingga harus dibagi beberapa kloter. Kloter pertama selesai, kloter kedua selesai, yang demikian boleh. Karena memang ada hajat seperti itu. Ya. Iya, terjadi di Tenriko. Di sana itu sholatnya kula ngitung niku ngantos ping 7. Sholat maghrib ngantos ping 7. Nggih. Sholat pertama selesai, kloter kedua selesai, ada kloter ketiga. Kloter ketujuh itu ada. Terakhir itu paling ada satu soft enggak penuh itu ya, satu soft enggak penuh. Lah yang demikian boleh. Ya. Tapi kalau tidak ada hajat, ya para ulama sepakat ittafaqal fuqaha fil jumlah ala karahati tikraril jamaah fil masjid. Para fuqaha bersepakat makruh mengulangi sholat berjamaah, mengulangi sholat berjamaah di masjid yang sudah dikerjakan sholat berjamaah. Lah rinciannya nanti macam-macam. Kecuali satu, dengan izin imam. Pak Imam niki izin mengke enten kloter kedua ajeng nindakaken sholat berjamaah. Dengan seizin imam rawatibnya. Lah itu nanti para ulama berbeda pendapat dalam hal itu. Tapi secara umum para ulama memakruhkan. Wa alam bisawab mengatakan Bapak Ibu rahimakumullah ingkang saged kawula teraken enten awasan dalu menika mudah-mudahan menambah hasanah keilmuan kita ya berkaitan tentang sholat berjamaah. Cekap ya? Oh nggih, bener. Nggih. Nah. Nggih. Nggih. Apa? Nggih. Sholat sendiri. Nggih. Para ulama memberikan keringanan pada masjid musafir. Terus nggih, masjid musafir. Masjid musafir niku masjid rest area. Masjid ampiran gitu lagi istirahat. Ya, yang demikian para ulama membolehkan. Ya. Tapi kalau masjidnya itu tapi biasanya yang sering terjadi kan ngeten Pak nggih. Artinya yang sering terjadi itu pada masjid-masjid rest area itu. Ya, karena masing-masing ada hajat. Contoh, jangan-jangan nanti nek saya ikut si A sholatnya jamak, atau nanti nek saya ikut si A sholatnya 4 rakaat, padahal saya terburu-buru, saya niatnya tak sholat qashar saja. Nah, yang demikian boleh. Ya, jadi boleh mengerjakan sholat sendiri. Ya, dengan catatan itu adalah masjid. Ya, kalau bahasa ini masjid musafir. Ya, masjid musafir itu masjid ampiran itu lewat. Oh biasanya masjid di pinggir jalan itu mampir situ sholat. Wah bisa. Itu lagi? Tekap, mbok pilih. Monggo kita tutup pengawasan dalu menika kanthi wasan hamdalah lan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahil alamin subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.